Halo semua, balik lagi dengan Aku Milikmu Podcast. Kalian apa kabar? Aku harap kalian sehat dan selalu dalam kebaikan. Video short sebelumnya, aku upload tentang pembatasan kemampuan diri yang sering kali jadi alasan untuk tetap berada di zona nyaman. Padahal, efek buruknya adalah tidak memberikan kesempatan diri untuk lebih maju, untuk mengejar mimpi. Sebenarnya, setiap manusia punya kemampuan yang jika diasah lebih lagi, akan meningkatkan nilai diri yang tidak kita sadari. Tapi zaman sekarang, pengaruh lingkungan sekitar juga sering menjadi kendala. Itu wajar, gak bisa dijadiin alasan. Yang tidak wajar, jika penghambat itu berasal dari pikiran kita sendiri. Seperti ragu sama diri sendiri. Hal ini lebih mengarah ke kemampuan. Merasa diri sendiri tidak layak, dan tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Merasa tidak sebaik, tidak secerdas, dan tidak sehebat yang orang lain lihat. Itu yang zaman sekarang banyak remaja atau orang dewasa alami. Akhirnya, kita lebih memilih untuk diam saja. Meyakinkan diri jika tetap diam, kita akan aman. Justru, ragu sama kemampuan diri sendiri merupakan satu tindakan menyakiti mental. Apa sih yang membuat kita ragu sama kemampuan diri sendiri? Mungkin keraguan muncul karena belum pernah mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi kita berpikir, apakah kita mampu? Apakah akan berhasil? Dan kita terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Selain itu, kita juga lebih mudah melihat keberhasilan orang lain dan cenderung meremehkan kemampuan diri sendiri. Takut tidak seberuntung mereka. Padahal posisi kita masih diam di tempat, masih meragukan kemampuan tanpa bergerak. Dan dalam keraguan juga, kita terlalu memikirkan pandangan orang lain. Takut dibayang-bayangi komentar jelek tentang kemampuan yang kita punya yang orang lain lontarkan. Lalu, terlalu menginginkan hasil akhir yang sempurna, padahal memulai saja belum. Baru di fase berandai-andai, tetapi ingin berhasil. Kenapa kita tidak percaya akan kemampuan diri? Karena kita tidak pandai mengontrol rasa takut. Ya, takut gagal. Takut tidak bisa memberikan kemampuan terbaik. Ketakutan-ketakutan kecil itu sebenarnya hanya tinggal di pikiran kita saja. Dan jika kita tidak bisa mengusirnya, dia akan jadi bumerang. Selalu dia yang meremehkan kemampuan. Alasan kedua yang menjadi penghambat untuk tidak mau melakukan sesuatu atau nggak bisa mengejar mimpi adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Terutama tentang pencapaian-pencapaian yang sudah berhasil diwujudkan. Kebiasaan ini pasti sering kita lakukan, sadar ataupun tidak.
Ketika kita fokus akan perbandingan itu, yang timbul justru rasa iri. Dan kita tentu tidak fokus akan tujuan kita sendiri. Memang, alasan apa sih? Kok kita suka banget ngebandingin diri dengan orang lain? Alasan baiknya hanya pada keinginan menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi yang timbul adalah mempersulit kita membangun kepercayaan diri hingga menimbulkan rasa iri. Mulai sekarang, yuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dengan cara kita lebih menyadari bahwa kita hanya melihat apa yang orang lain tunjukkan. Tanpa tahu proses yang dialami sekacau apa. Salah satu cara terbaik untuk berhenti membandingkan diri adalah menerima diri sendiri apa adanya. Mengalihkan rasa bersaing dengan orang, dan fokus mengembangkan kemampuan. Alasan ketiga tidak mau memulai maju adalah bingung sama apa yang sedang dilakukan dan merasa tidak tahu tujuan hidup ke depan akan bagaimana. Banyak keinginan tapi nggak ada yang dilakukan atau dicoba. Kata-kata andalan yang selalu diucapkan adalah, udahlah, hidup ngikut arus aja. Memang gak salah, karena semua orang punya hak sendiri dalam menentukan jalan hidup. Tapi juga gak bisa dibilang benar. Karena ada beberapa alasan logis yang tidak mengharuskan kita hidup mengikuti arus. Seperti kita nggak tahu kemana arus itu akan membawa kita. Jika baik, ya berarti kita beruntung. Tapi jika arus itu membawa kita kepada keburukan, yang ada, kita sendiri yang sengsara. Dan yang kita ketahui, kita bisa mengendalikan hidup kita kok. Kan Tuhan janji. Tuhan akan mengubah nasib kita apabila ada kemauan dalam diri kita sendiri untuk mengubahnya terlebih dahulu. Dan jika kita hanya mengikuti arus, tentu itu akan menjadikan kita orang yang pemalas. Orang yang sukanya diam saja, tidak mau upgrade kemampuan diri, dan akhirnya kita diam di tempat. Di video short sebelumnya, alasan terakhir yang menjadi penghambat kemampuan diri adalah merasa mentok dan tertinggal dari yang lain. Merasa kemampuan diri cuma segitu-gitu aja. Padahal bisa diasah lebih lagi jika ada kemauan. Gak berani mencoba hal baru. Merasa sudah cukup nyaman di zona yang sekarang dirasakan. Maunya yang instan-instan aja. Dan susah menerima masukan juga kritikan dari orang. Merasa sudah sangat tertinggal jauh dari orang lain, baik dalam hal pendidikan, karir, hingga pernikahan. Tentu saat kita belum merasakan di titik yang sama, seperti yang dicapai orang lain,
pasti ada rasa sedih, kecewa, seakan menjadi yang paling tertinggal jauh pencapaiannya. Padahal, titik awal tiap orang berbeda. Perjalanan dan perjuangan masing-masing orang juga tak ada yang sama. Perasaan-perasaan tertinggal itulah yang membuat kita malas untuk bergerak. Lalu, menjadikan diri diam di tahap itu terus, bukannya maju untuk ke tahap yang lebih baik. Itulah pikiran-pikiran yang kita ciptakan sendiri yang membuat kita stuck mengejar mimpi, atau tidak adanya kemauan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Aku harap kita bisa keluar dari pikiran negatif kita dan mau untuk mencoba sesuatu yang baru. Yang jika pikiran kita dipenuhi oleh hal positif, pasti ujung dari usaha kita pun bernilai baik. Karena semua hal kebaikan bersumber dari pikiran baik kita juga. Tetap semangat ya. Jangan banyak alasan lagi untuk tidak mau bergerak, seolah itu demi kebaikan diri. Tapi, mari coba melangkah. Jikapun jatuh, paling tidak kita sudah bergeser dari tempat sebelumnya dan lebih dekat dengan tujuan. Aku rasa cukup. Sampai sini dulu ya. Walaupun berbelit-belit, semoga kalian paham dengan pembahasan kali ini. Yang sebenarnya intinya masih sama. Untuk lebih menyayangi diri sendiri yang selama ini mungkin diri kita lebih sering mengalah. Jika ada kebaikan, itu semua karena penciptaku, dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Jika banyak buruknya, semata-mata karena diriku sendiri, dan kalian jangan mengikuti. Bye semua. Terima kasih sudah mau mendengarkan Aku Milikmu Podcast.